Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop, jumpa lagi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua LSM Jisker Provinsi Gorontalo, Bang Iksan Nawai, Sarjana Hukum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Irfan. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Bang, izin kita akan diskusikan soal dinamika pembangunannya ada di Provinsi Gorontalo. Ya. Ini Abah Warkop coba memulai dengan salah satu sektor yang menjadi unggulan Provinsi Gorontalo, yakni sektor pertanian. Ya. Dan di mana juga sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap baik IPN maupun tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat Gorontalo. Secara umum tanggapan Bang Iksan, silakan. Memang kalau kita lihat dari sektor pertanian Ya. secara sektor pertanian. Kalau kita kaitkan dengan tugas Penjagub, salah satunya tugas Penjagub untuk memulihkan ekonomi rakyat Provinsi Gorontalo pasca Covid, ini sangat berkaitan erat sekali. Dan saya lihat tugas Penjagub itu terlaksana dengan baik, khususnya di sektor pertanian, karena memang ini sektor unggulan. Ya, sektor unggulan. Kemarin beliau itu dengan ada beberapa OPD yang ke Malaysia, negeri jiran ya, Malaysia. Ya, oke. Itu untuk mencari investor terkait dengan persoalan pertanian, khususnya di komoditi jagung. Ini sangat kita apresiasi, saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat Bapak Penjagub. Berarti menurut Bang Iksan bahwa Penjabut Gorontalo saat ini begitu konsen dengan salah satu sektor unggulan yang ada di Provinsi Gorontalo. Tapi menjadi catatan Abah Warkop, di dinamika pembangunan pertanian ini masih dianggap belum begitu maksimal lah. Karena data kemarin Abah Warkop dapatkan, jumlah penduduk miskin Gorontalo itu agak naik lah. Memang kita tidak bisa menjudge bahwa itu dari sektor pertanian. Tapi menurut Bang Iksan bagaimana itu? Ya, beginilah, kita berikan kesempatan beliau bekerja. Ya, kita berikan beliau kesempatan untuk bekerja. Memang tugas beliau ini ada 3, sebagai Penjagub ini ada 3. Dan ini memang harus didukung baik, yang aslinya dengan instansi yang terkait yang harus benar-benar proaktif. Kalau kita bicara soal pertanian, kalau saya dari Dinas Pertanian ini, dinasnya memang benar-benar mendukung penuh dengan programnya Pak Penjagub. Ya. Nah, kalau menurut saya, alhamdulillah ini udah berjalan baik, Insya Allah lah, memang Insya Allah kan beliau ini kan sampai tahun 2024. Iya. Ya, semoga dapat targetnya tercapai, Insya Allah begitu. Ini yang saya lihat, beliau benar-benar konsen dengan program unggulan ini. Oh begitu Pak? Iya. Bagaimana kita tahu kan bahwa sektor pertanian dari awalnya Gubernur Pak Fadel, Pak Rusdi, ya ada perhatian di bidang ini. Kalau kita coba bukan membanding-bandingkan, melihat di era Penjabut bagaimana menurut Bang Iksan? Ada terobosan tersendiri. Memang. Oh begitu. Jadi di era Pak Fadel memang tidak sama di eranya Pak Rusli. Ya. Nah, di eranya Pak Rusli tidak sama juga dengan di eranya Pak Penjagub. Memang masing-masing punya kelebihan. Ya. Nah, saya lihat kalau terobosannya Pak Penjagub ini, walaupun beliau ini singkat di sini sebagai memimpin daerah ini, ada beberapa terobosan yang beliau lakukan. Nah, itu sangat luar biasa. Saya apresiasi, luar biasa. Nah, saya teringat bahwa memang tugasnya beliau untuk memulihkan ekonomi rakyat provinsi pasca Covid ini ya. Ya. Beliau mungkin salah satu fokusnya ke Dinas Pertanian. Oh begitu ya. Dan ini alhamdulillah berjalan. Seperti saya lihat ini beliau ya bantuan mesin-mesin pertanian. Nah itu, ya, luar biasa. Itu luar biasa, itu terobosannya beliau itu. Alhamdulillah. Dan ya memang di catatan Abah Warkop mungkin ya di eranya Pak Penjabut ini ada bantuan alat mesin pertanian yang luar biasa. Ya. Dan itu menandakan bahwa ada konsennya gubernur. Ya. Begini Bang Iksan, ada yang menarik. Bang Iksan ini kan dikenal dengan salah satu LSM yang sangat kritis. Ya. Dalam tanda kutip ya. Nah, kalau kita kritis itu hal yang wajar. Ya. Sangat kritis di pemerintahan Penjabut gubernur saat ini. Melihat dari apa yang disampaikan oleh Bang Iksan, kelihatan ini seperti normatif. Artinya ada hal-hal yang perlu dikritisi yang mungkin menurut Bang Iksan dari kacamata sebagai seorang LSM. Begini, pertama yang saya harus kritik, apalagi kita bicara pertanian, kita kan fokus tadinya awal kita bicara soal pertanian.
saya mengkritik dinas pertaniannya untuk supaya lebih proaktif lagi, Oh, iya. ya, lebih proaktif lagi. Dan saya yakin bahwa dinas pertanian yang dipimpin oleh Pak Kadis Bapak Mulyadi Mari ini orang-orang hebat. Beliau itu kan terbukti sudah lama di situ dan beliau sangat berpengalaman. Dan saya yakin akan sinergi dan akan connect dengan programnya Pak Gubernur. Saya yakin itu. Apalagi terobosannya Pak Gubernur kemarin ini saya lihat luar biasa. Kalau mau dipikir, beliau ini kan hanya menjabat sementara di sini, dan waktu yang sangat singkat. Tapi ada beberapa terobosan yang beliau sudah buat di sini. Nah, itu yang saya kan sudah pernah beraudiens dengan Pak Gubernur. Saya bilang, Bapak Gubernur, selama Bapak menjalankan roda pemerintahan masih dalam rel, saya dukung penuh. Tapi ketika Bapak melenceng, ya saya pasti kritik. Oh, artinya Pak Iksan tetap mendukung program, tapi sepanjang on the track dalam rel. Iya, tetap saya akan dukung. Nah, yang saya lihat selama ini bagus semua. Nah, apalagi kemarin beberapa minggu yang lalu kan kemarin beliau buat terobosan soal pertanian, soal jagung, bicara soal jagung itu luar biasa. Beliau membawa beberapa OPD ke negeri jiran, ke Malaysia. Sampai ya insya Allah semoga ada hasilnya nanti. Pak Iksan, ini Bang Iksan, ada, ya kita kan tahu di berbagai grup WA kemarin ada diskusi tentang jagung, tentang milula. Ya, kelihatan kayaknya diskusi itu semacam dalam tanda kutip miskin informasi. Kira-kira menurut respon Bang Iksan di hal ini seperti apa peran dari dinas? Ya, mungkin ya tinggal kita kasih masukan saja ke dinas untuk mempublikasikan tentang kegiatan-kegiatan masalah pertanian ini. Artinya dibuka ke publik. Jadi makanya diminta peran media, untuk mempublikasikan ke masyarakat, ke rakyat tentang program-program pertanian yang ada di dinas pertanian ini, agar biar masyarakat tahu. Jangan sampai juga media, saya minta jangan cuma selalu mengkritisi, mencari kesalahan-kesalahan pemerintah, tapi program pemerintah yang baik-baik tidak diekspos ke masyarakat. Itu juga saya minta. Dan saya lihat dinas pertanian bagus, baik, melaksanakan program ini. Jadi tinggal itu saja, mungkin mereka kurang sosialisasi ke masyarakat. Jadi perlu ada publis dari dinas terkait soal-soal kegiatan yang sebenarnya sudah bagus dilaksanakan. Dan ini sebenarnya kan tidak mungkin Pak Gubernur akan mengkafir semua kan? Perlu harus ada dukungan dari SKPD. Betul. Sebagai closing statement, menurut Bang Iksan, apa yang harus dilakukan oleh Gubernur yang saat ini dalam tanda kutip Gorontalo masih bermain di lingkaran, kalau saya menggunakan data BPS, termiskin lah nomor 5 di Indonesia. Soal kita bicara daerah kita, memang daerah urutan yang kelima yang termiskin di Indonesia. Untuk merubah sesuatu itu memang kalau saya lihat programnya Pak Gubernur ini kan, kepemimpinan Pak Gubernur ini Pak Bang Hamka ini agak singkat kan? Singkat ya. Memang tidak semudah memberikan telapak tangan. Tapi minimal lah beliau sudah ada upaya-upaya tentang itu. Nah, insya Allah kalau 2024 nanti setelah pilkada pemilihan gubernur yang baru, ya mungkin tinggal melanjutkan dan tinggal menambahkan inovasi-inovasi yang lain lagi tentang apalagi untuk soal pertanian. Kalau yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini sekarang sudah bagus, terobosannya sudah baik, dan beliau saya lihat sangat konsen betul-betul dengan dinas pertanian ini. Jadi sebagai ketua LSM, Bang Iksan akan tetap kritisi. Tidak akan masuk angin. Oh tidak. Selama beliau masih menjalankan roda pemerintahan di relnya kenapa kita harus kritik? Kita harus dukung. Kecuali kalau memang sudah lari dari rel. Makanya saya sudah sampaikan juga ke beliau, saya izin Bang, kebetulan kan beliau kakak organisasi saya bilang izin Bang, kalau memang abang lari dari itu ya saya pasti tetap kritik. Tapi selama beliau masih dalam rel menjalankan roda pemerintahan, kenapa harus saya kritik? Kita harus dukung. Dan saya juga minta teman-teman media untuk mendukung itu program pemerintah soal pembangunan. Kita harus dukung beliau. Kita harus artinya mempublish apa yang sudah dia. Kalau media tugasnya mempublikasikan ke masyarakat tentang apa yang sudah dilakukan oleh Penjagung. Dan itu sangat mendukung sekali dalam program pembangunan. Itu harus itu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, sahabat Abang Warkop, demikianlah singkat diskusi dengan Ketua LSM Jisker. Apa itu Jisker Bang? Jadikan Indonesia sejahtera, peduli. Luar biasa. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.